Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى خلد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وسائر سلطان علي شمس القادر الجيلاني ومصنف هذا الكتاب قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويريد درجاتهم وعاد علينا من بركاتهم وأمدر علينا وكسر كرماتهم ونفعنا بعلومهم ثم كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ولرضا الله ولشفي رسول الله هذه الصالحة وجل كل خير ولتوفيق كل شر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu min katmil ilmi wa min ayya'lama wa la ya'mal. At-tarhibu yaitu peringatan dari menyembunyikan ilmu. Wa min ayya'lam wa la ya'mal, dan peringatan dari sekiranya kita belajar, kita mengetahui, wa la ya'mal, dan tidak mengamalkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang telah menyembunyikan ma ayat-ayat anzala yang telah menurunkan Allah minal kitabi dari kitab-kitab Allah, wa yashtaruna, dan mereka telah membeli bihi dengan ma anzalallah, menggantikan bihi dengan ma anzalallah samanan, harga qalilan yang sedikit. Ulaika, adapun mereka itu alladzina yaktumuna ma yakuluna, mereka tidak makan fi butunihim, di dalam perut-perut mereka, fi butunihim, dalam perut mereka, illan nar, terkecuali api neraka. Wala yukallimu, dan tidak akan berfirman hum, terhadap mereka, Allah yaumil qiyamah, di besok dari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Walahum, dan bagi mereka adzabun, siksaan alimun yang menyakitkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang mempunyai ilmu tetapi mereka tidak mau menyampaikan ilmu itu. Di antaranya adalah karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari duniawiyah ini. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyembunyikan ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang telah dari kitab Allah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyembunyikannya itu wa yashtaruna bihi samanan qalilan. Dia menyembunyikan dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu yang sedikit dari dunia itu. Gambarannya itu adalah ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidak makan dari apa yang didapatkan itu, yaitu menyembunyikan ayat Al-Quran, hanya ingin mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Yang dimakan itu pada dasarnya adalah illan nar, yaitu terkecuali api neraka. Maksudnya api neraka di sini adalah rizki ataupun benda yang menyebabkan mereka masuk neraka. Illan nar. Wala yukallimuhumullah, kemudian wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, besok dari kiamat Allah tidak akan berfirman terhadap mereka. Maksudnya Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mengampuni, mengampuni dosa mereka. Maka orang itu akan mendapatkan siksaan dari Allah yang sangat menyakitkan. Ini ya pada dasarnya kalau dikaji secara nurani ya, kehidupan kita, fenomena kita dalam kehidupan di akhir zaman ini sudah banyak terjebak atau terkena hukum ayat yang seperti ini.
Banyak orang-orang yang tidak mampu menyampaikan sebuah ayat dan lain sebagainya yang tujuannya adalah ingin mendapatkan sesuatu dari dunia ini, entah itu kedudukan, entah itu harta benda dan apapun bentuknya ya. Ya gambarannya adalah orang yang membunyikan ayat Al-Quran hanya karena motivasinya ingin mendapatkan sesuatu di dunia ini. Maka yang didapatkan itu adalah penyebab orang itu masuk neraka. Penyebab orang itu akan masuk neraka dan besok dari kiamat mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah, dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pada dasarnya semua banyak faktor, istilahnya isyarah dari ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidak akan makan, yang dimakan di dalam perutnya itu melainkan hanyalah sebatas api neraka. Yaitu akan menyebabkan orang itu masuk neraka. Ataupun bisa jadi digambarkan demikian. Ma anzalallahu wa yashtaruna bi samanan qalila. Orang yang menyembunyikan ayat suci Al-Qur'an tujuannya hanya ingin mendapatkan suatu jabatan ataupun sesuatu dari dunia ini, yang dilakukannya itu bisa digambarkan adalah haram. Yang didapatkan itu adalah haram. Kenapa di sini digambarkan illan nar wa ma yaqlabun illan nar? Ada sebuah hadis Nabi yang digambarkan juga adalah kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari rizki yang haram, maka daging itu ataupun orang itu akan masuk neraka. Jadi istilahnya juga digambarkan oleh perbuatannya seperti ini adalah sesuatu yang haram. Ya, menyembunyikan ayat Allah ya bisa jadi adalah mereka tidak mau menyampaikan ayat itu, dia tidak mau menjelaskan hukum yang pasti dari ayat-ayat itu, sehingga tujuannya adalah ingin menyelamatkan, entah itu menyelamatkan kedudukannya, ingin mendapatkan sesuatu yang ingin didapatkannya. Ketika dia menyampaikan ayat tersebut bisa jadi adalah berakibat dengan mereka. Itu digambaran ayat ini, ataupun istilah fenomena di akhir zaman ini sudah begitu sangat banyak bagi ustadz-ustadz ataupun kiai ataupun mubaligh yang terjebak dalam lima yaquluna fi butunil nar. Jadi ini ya memang resikonya bagi para ustadz. Ayat ini menggambarkan resiko dari para ustadz, para kiai-kiai, para mubaligh yang tidak mau atau tidak mampu untuk menyampaikan sesuatu, takut terkena resiko dalam kehidupan di akhir zaman seperti ini ya. Kemudian dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, man su'ila, barang siapa orang itu ditanya an ilmin, dari sebuah ilmu, fakatamahu, maka kemudian orang itu menyembunyikan ilmu tersebut, uljima, maka orang itu akan ditutup atau akan diikat mulutnya yaumal kiamat, di besok dari kiamat, bilizamin minan nar, dari tali dari api neraka. Hadis ini juga menggambarkan tadi hampir sama pengertiannya dengan ayat yang difirmankan oleh Allah. Barang siapa orang itu ditanya tentang sebuah ilmu, sebuah hukum agama Islam, kemudian mereka menyembunyikan hukum tersebut, dia tidak berani menyampaikannya, maka orang itu besok mulutnya akan ditutup dengan api neraka. Wa akhraja Muslimun wa ghairuhu, kemudian mengeluarkan hadis Muslimun, Imam Muslim, wa ghairuhu, dan selainnya Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min qalbin la yakhsha wa min adiyatin la yustajabu laha. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya kami a'udhu,
minta perlindungan kami bika denganmu wahai Allah, min ilmin dari sebuah ilmu, dari ilmu la yang fa'u yang tidak bermanfaat ilmu, wa min qalbin dan dari hati la yakhsha yang tidak bisa khusyuk, wa min ad'iyatin dan dari doa-doa la yustajabu laha yang tidak diijabah doa tersebut. Nabi kita Muhammad SAW telah berdoa dari dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 hal. Yang pertama adalah mendapatkan ilmu tapi ilmu itu tidak bermanfaat. Karena ilmu itu kalau tidak bermanfaat beresiko, Pak ya. Ilmu ketika bermanfaat maka akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tetapi kalau tidak bermanfaat malah beresiko dalam kehidupan di akhirat. Ada sebuah hadis Nabi yang lain adalah man izdada ilman walam yazdad hudan wala yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa orang itu bertambah ilmunya tetapi tidak tambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Jadi orang yang mempunyai ilmu kemudian kok tidak membuat dirinya lebih takwa kepada Allah, justru ilmu yang didapatkannya yang adalah berisiko orang itu semakin menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama mengkaidahkan akhirnya apa yang dikatakan ilmu manfaat itu, yaitu ilmu yang bisa menjauhkan orang itu dari kemaksiatan, ilmu yang membuat atau yang memotivasi orang itu semakin semangat untuk taat kepada Allah, ilmu yang membuat orang itu semakin zuhud terhadap dunia, yang semakin menyenangkan atau memotivasi orang itu untuk amal-amal untuk akhirat. Itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang manfaat. Kalau tidak seperti itu maka ya ilmu itu tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang bisa seperti itu adalah ilmu agama. Itu pun tidak serta-merta ilmu agama kemudian bisa menjadikan seperti itu kalau ilmu itu tidak diamalkan ya. Makanya ada sebuah ungkapan dari Imam Al-Ghazali, al ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ghairil ilmi la yakun. Ilmu tanpa diamalkan itu adalah bagaikan gila. Orang yang semakin banyak ilmunya tetapi ilmu itu tidak diamalkan, itu adalah suatu kegilaan. Kemudian orang itu mempunyai semangat beramal tetapi amalnya tidak didasari dengan ilmu, maka itu bagaikan tidak ada, amalnya tidak ada. Makanya sesuai dengan ungkapan siapa Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya adalah wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la yuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu maka amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah, ya bagaikan tidak ada ya. Kemudian al ilmu wal amalu bil iqtida'i syar'i dhalalatun. Kemudian ilmu, orang itu mempunyai ilmu, diamalkan. Tetapi ketika mengamalkan ilmu itu sendiri atau melakukan suatu amal ibadah itu tidak mengikuti hukum-hukum syariat, tidak mengikuti hukum-hukum syariat, maka itu adalah sebuah kesesatan. Ini adalah gambarannya, misalkan ya, orang itu terjun ke dalam thariqah, terjun dalam istilah ilmu hakikat. Kemudian dia kok lepas dari hukum syariat. Ini kesesatan. Suatu contoh misalkan orang itu ilmunya bayangannya tinggi tapi sebenarnya justru bukan tinggi. Orang itu makrifat kepada Allah. Kemudian dia tidak mau melakukan sholat 5 waktu. Berarti ilmunya justru adalah tidak diikat dengan syariat. Ketika tidak diikat dengan syariat, ya malah menjadikan suatu kesesatan. Katanya makrifat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, tetapi malah tidak mau melakukan sholat 5 waktu. Berarti dia tidak mengikuti aturan-aturan syariat. Maka itu juga digambarkan ada sesuatu yang sesat. Kemudian at-targhibu fi ikrami ahli ilmi warifqi bil muta'allim wa badlin nasiha lahum wa li ghairihim, yaitu memotivasi kita agar kita selalu memuliakan ahli ilmu, orang yang mempunyai ilmu, warifqi, kemudian kita memotivasi ke orang agar mempunyai sifat belas kasihan, selalu kasihan, bil muta'allimi, dengan orang-orang yang selalu belajar ilmu, wa badlin nasiha, mencurahkan segala nasihat lahum bagi muta'allim wali ghairihim, dan selain muta'allimin.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, yaitu barang siapa orang itu mengagungkan, memuliakan syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah bagian dari ketakwaan ataupun hati, ketakwaannya hati seseorang. Nah, ini ada ya ibadah semestinya, memuliakan syiar Allah itu adalah bagian dari ibadah, dari takwa kita kepada Allah. Memuliakan ahli ilmu, ulama, nah, itu adalah bagian dari ibadah ya. Makanya ahli ilmu itu digambarkan di sini adalah wasummiyat asy'air li isy'ariha bima turadu lahu. Wa man yu'azzim sya'airallah ay ma'alimi dinihi azza wa jalla wa summiyat asy'air li isy'ariha bima turadu lahu. Ya adalah ahli ilmu itu digambarkan adalah ma'alimuddin atau syiarnya Allah. Kenapa kok dikatakan syiarnya Allah? Karena dengan itulah agama Allah menjadi syiar. Jadi karena para ulama itulah maka agama Allah menjadi syiar. Dan maka orang yang mengagungkan syiar Allah maka itu adalah bagian dari takwanya, ya, ketakwaan hati orang tersebut ya. Nah, ungkapannya demikian ini juga semestinya banyak banyak kiasan-kiasannya, Pak ya. Suatu contoh, kita melihat masjid kok tidak merasa mengagungkan masjid ya, itu ya bagian dari kekurangnya ketakwaan hati seseorang ya. Karena yang bagian dari syiarnya agama Allah ya adalah masjid ataupun pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari syiarnya agama Allah. Ketika kita tidak memuliakan yang demikian itu, maka itu adalah bagian dari kurangnya ataupun tidak takwanya hati seseorang. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Waqfid, dan rendahkan janahaka, badanmu wahai Muhammad, liman, bagi seseorang, terhadap seseorang telah mengikuti kamu minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Kemudian hadis ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hendaknya orang yang mengajarkan ilmu agama, orang itu benar-benar mempunyai sifat belas kasihan terhadap para santrinya, para orang yang belajar ilmu agama. Jadi kalau ayat dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub adalah Allah memerintahkan bagi orang yang belajar ilmu agama harus menghormati, mengagungkan para ulama, para kiai. Tetapi bagi para ulama, dia diperintahkan oleh Allah untuk selalu mempunyai sifat belas kasihan terhadap yang belajar ilmu agama. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ana lakum nasihun amin. Dalam ayat ini Allah menceritakan bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah nasihun amin. Ketika menyampaikan ilmu, menyampaikan hukum-hukum syariat terhadap umatnya, begitu sangat mempunyai sifat belas kasihan terhadap umatnya. Ya, pada dasarnya tidak hanya Nabi Hud ini yang diceritakan, karena menceritakan ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi Hud. Nabi Hud mengungkapkan suatu kalimat, wa ana lakum nasihun amin. Aku terhadap kalian semua wahai umat adalah yang selalu menasehati, selalu menginginkan kebaikan bagi kalian semua. Aminun, yang dapat dipercaya, karena Rasul. Nah, makanya istilahnya apa? Rasul itu sifat wajib yang harus dimilikinya adalah sidik amanat. Sidik amanat, tabligh, fatona. Jadi al-amin, ya, selalu beramanat, sangat bisa dipercaya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, amarona Rasulullah SAW an nunzilan nasa manazilahum. Amarona, telah memerintahkan terhadap kita semua, Rasulullah SAW. Kita diperintahkan an nunzila, sekiranya kita menempatkan an-nasa, manusia, manazilahum, pada kedudukan mereka masing-masing. Hadis ini menggambarkan adalah kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW
untuk selalu menempatkan seseorang itu adalah sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, ya. Sesuai dengan ahlinya. Suatu contoh misalkan ketika kita sebagai seorang pimpinan, maka ketika dia memberikan suatu jabatan kepada anak buah, maka harus disesuaikan dengan faknya pada kepada keahliannya. Dan begitu juga kaitannya misalkan suatu contoh adalah ulama-ulama ataupun ahli hikmah. Ketika beliau memberikan suatu ilmu kepada seseorang, disesuaikan dengan kelasnya, ya. Disesuaikan dengan kelasnya. Suatu contoh sekarang banyak yang orang itu ataupun ulama-ulama, ustadz yang kadang-kadang menempatkan seseorang bukan pada tempatnya. Satu contoh misalkan adalah orang itu belum begitu paham tentang ilmu syariat. Kemudian tidak diajak belajar ilmu syariat, tetapi diajak zikiran saja. Nah, ini ada bukan ustadz yang sosoknya nunzila manazilahum. Sebenarnya ketika kita memahami, ya, jamaah ataupun istilahnya murid-murid itu belum paham syariat, ya sebenarnya jangan diajak zikiran, jangan diajak ibadah saja, tetapi diajak untuk belajar ilmu agama. Karena yang dibutuhkan mereka adalah bukannya zikir tetapi ilmu agama. Dari seorang tokoh ataupun seorang ketika berperilaku seperti itu, ya sebenarnya dia tidak mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Meskipun itu baik, ya. Kita ngajak zikir kepada orang lain kan baik kelihatannya, tetapi kalau tidak sesuai dengan porsinya, tidak sesuai dengan dengan kedudukannya, ya justru menjadi suatu kedoliman. Sama kemarin yang kami isyaratkan, meskipun ya ini untuk jamaah kita saja, untuk Jadi anak kecil itu adalah sebenarnya manazilahumnya, tempatnya mereka adalah untuk fokus belajar ilmu agama, belajar kaitannya dengan kewajiban-kewajiban yang akan dihadapinya, bukan menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran itu sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, tetapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Nah ini ya Allah, Nabi kita Muhammad SAW telah mensabdakan sebuah sabda perintah bagi kita semua yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah adalah amarona Rasulullah SAW an nunzila an-nasa manazilahum. Nah, problemnya sekarang kan kita, ya, selalu mengejar sesuatu yang menjadi tren, baik itu di dalam masalah agama maupun yang lain. Trennya orang itu menjadi hafid, kemudian kita ngejar jadi hafid. Trennya orang itu adalah bertoriko, kita mengejar trennya orang itu bersolawatan, nah kita ngejar-ngejar untuk bersolawat. Ya semuanya itu baik, cuma ya tentunya harus disesuaikan dengan makom masing-masing. Jadi an-nunzila manazilahum. Wa an Abi Ruqayyah bin Tamim bin Aus Adzari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Kulna, maka para sahabat bertanya kepada Rasul, liman, bagi siapa nasihat itu ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi menjawab, lillahi, yaitu agama itu adalah nasihat bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitab-kitab Allah, wali rasulihi, dan bagi utusan Allah, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin orang Islam, wa ammatihim, kemudian umumnya orang Islam. Rawa telah meriwayatkan terhadap hadis tersebut Muslimun, Imam Muslim. Dalam hadis ini menerangkan adalah agama itu hakikinya adalah nasihat. Hakikinya adalah nasihat. Agama itu adalah setiap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Itu adalah agama. Nasihat itu adalah menginginkan suatu kebaikan terhadap yang lain. Berarti kesimpulan dari hadis tersebut adalah setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah bagi hambanya, bagi manusia, itu adalah semuanya menginginkan suatu kebaikan.
Yang diinginkan semuanya itu adalah suatu kebaikan, baik itu perintah, baik itu larangan. Ketika Allah melarang sesuatu, maka Allah menginginkan kebaikan bagi orang yang melakukan sesuatu itu. Ketika Allah melarang sesuatu, ya pada dasarnya hakikatnya Allah menginginkan kebaikan bagi orang yang meninggalkan sesuatu itu. Makanya dalam ungkapan yang lain adalah wa kullu ma yukallifullahu bihi 'abdahu illa a'tahu Allahu khairan minhu. Ya. Jadi setiap sesuatu yang telah dipaksa kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu, karena pada dasarnya Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dilakukannya itu sendiri. Atau ada ungkapan yang digambarkan oleh siapa? Syekh Abdul Qadir, la yukallifullahu 'abdan illa a'tahu khairan minhu. Jadi Allah tidak pernah memerintahkan seorang hamba dengan melakukan sesuatu terkecuali karena Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini disama dengan kaitannya pengertian ad-dinu an-nasiha. Apapun hukum yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap hambanya itu pasti akan berakibat baik kalau orang itu taat atau menjalankan hukum-hukum itu sendiri. Ad-dinu an-nasiha. Kemudian pengertian itu kemudian dieskali oleh para sahabat. Nah, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa? Agama itu nasihat untuk siapa? Kemudian dijawab oleh Rasul, yaitu bagi Allah, untuk Allah, untuk kitab Allah, utusan Allah, pemimpin-pemimpin orang Islam dan umumnya orang Islam. Pengertiannya maksudnya adalah ketika agama itu nasihat lillah adalah kita wajib mengimani kepada Allah. Kemudian kalau agama itu adalah nasihat bagi kitab Allah, maka pengertiannya adalah kita wajib meyakini, kita wajib mengikatkan adalah semua kitab apapun ayat-ayat yang ada di dalam kitab itu adalah semuanya adalah dari Allah yang wajib kita membenarkannya. Itu berarti nasihat untuk kitab Allah. Jadi kita wajib yakin apapun yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya adalah firman Allah. Kita wajib meyakini bahwa semuanya itu adalah pasti benarnya. Kemudian agama itu adalah nasihat bagi utusan Allah. Maksudnya adalah kita wajib untuk mengagungkan Rasulullah, kita wajib untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul. Kemudian agama itu adalah nasihat untuk pemimpin-pemimpin orang Muslim. Maksudnya apa? Kita wajib mentaati pimpinan orang Muslim, tapi fi ridul maula, dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi kalau ungkapan Syekh Abdul Qadir ini sangat simpel ya. Jadi tuwafikil khalqa fil haq wala tuwafikil haqqa fil khalqi. Jadi gambarannya, kalimatnya begitu sangat simpel tapi indah sebenarnya. Jadi selalu cocoklah kamu dengan makhluk, tuwafikil khalqa, cocoklah dengan kehidupan makhluk itu, tetapi fillah, dalam sesuatu yang diridhai oleh Allah. Wala tuwafikil haqqo lil fil khalqi. Jangan kau cari-cari alasan agama untuk mengikuti kebiasaan manusia. Jadi istilahnya apa? Ya, kita taat, kita bergaul dengan manusia, tetapi selagi sesuatu itu adalah tidak bertentangan dengan syariat. Jangan selalu mencari syariat, hukum-hukum agama untuk pembenaran diri dalam kau bergaul sesama manusia. Jadi wala tuwafikil haqqo fil khalqi. Jadi jangan mencari-cari hukum-hukum agama untuk pembenaran diri dalam hukum adat yang bertentangan dengan agama. Jadi kalau di sini adalah gambarannya yang diungkapkan oleh Sayyid Muhammad adalah ta'atuhum fi ridul maula. Kita wajib mentaati pemimpin-pemimpin orang Islam, tetapi dalam konteks ketika tidak bertentangan dengan agama. Kemudian wa irsyadihim ilal haq, kemudian kita menunjukkan kepada pemimpin-pemimpin orang Islam ilal haqqi, dalam suatu kebenaran. Ya, inilah gambaran mungkin. Di antaranya adalah dasar kewajiban orang itu wajib menyampaikan sesuatu kepada pemimpin ketika pemimpin itu dalam kesalahan atau dalam kesesatannya. Jadi ya wajib.
kita wajib berjuang untuk kebenaran. Seandainya ada suatu kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini adalah juga bagian dari pengertian ya. Bisa ada pengertian adalah wajibnya orang Islam itu untuk berpolitik gitu ya. Orang Islam itu ya wajib berpolitik, karena ketika orang Islam tidak ada yang berpolitik, nanti keputusan-keputusan, aturan-aturan dikuasai, ditentukan oleh orang-orang yang tidak beragama. Maka itu malah lebih fatal lagi. Maka sampai-sampai ulama-ulama ahli fikih menggambarkan as-siyasatu far'un min furu'is syariah. Jadi adalah siasat ataupun politik itu adalah bagian sesuatu yang harus dilakukan, bagian dari syariat yang harus dilakukan oleh orang Islam itu sendiri. As-siyasatu far'un min furu'is. Kemudian dalam ayat Al-Qur'annya Allah juga menggambarkan misalnya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah telah memerintahkan kita semua untuk menyampaikan amanat, memberikan suatu amanat itu kepada ahlinya. Kalau amanat itu dipegang orang yang bukan ahlinya, ya akan menjadi hancur, akan segera menjadi hancur. Diungkapkan, ditegaskan oleh ulama-ulama ahli fikih adalah idza wusidal amru li ghairi ahli fantadirisa sa'a. Ketika perkara sesuatu itu dikuasai oleh orang yang bukan ahlinya, ya tunggu saja kehancurannya. Itulah diantaranya pengertian-pengertian ataupun hadis ataupun Al-Quran yang menggambarkan kita itu wajib untuk berpolitik gitu ya. Wali a'immatil muslimin, kemudian wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat bagi umumnya orang Islam. Maksudnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi agama itu adalah selalu memerintahkan sesuatu yang baik, selalu melarang dari sesuatu yang mungkar. Itu agama. Makanya takwa itu ya secara umum ya imtisalul awamir wajtinabun nawa. Beribadah itu ya melakukan perintah, menjauhi larangan. Adalah dari nasihat agama bagi orang mukmin, orang muslim. Apa maksudnya? Yaitu adalah melakukan perintah, menjauhi larangan. Ketika kita melakukan perintah-perintah Allah, pasti akan mendapatkan akibat suatu kebaikan. Ketika kita meninggalkan segala apapun yang dilarang oleh Allah, maka itu pasti kita akan mendapatkan suatu kebaikan. Pengertian dari ad-dinu an-nasihah. Untuk pengantar kita mungkin ada yang kita bahas, semoga. Terima kasih. Jadi dalam kitab Sulam Taufik kita ada suatu gambaran ya. Kewajiban, istilahnya kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, dari sebuah isyarah hadisnya adalah jadi setiap pemimpin itu nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Di antaranya adalah kepala keluarga itu ada kewajiban untuk selalu memerintahkan keluarganya melakukan sholat. Ini syarat contoh. Kemudian juga wajib mengajarkan tentang sholat itu sendiri ya. Jadi kewajiban suami wajib memerintahkan keluarganya melakukan segala kewajiban dan juga wajib mengajari, melakukan kewajiban itu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau suami tidak melakukan itu berarti suami dosa.
Jadi kalau pengertian yang lebih pasnya mungkin dari urutannya adalah suami bukan berdosa dari maksiat yang dilakukan oleh istri, tetapi suami berdosa karena membiarkan istrinya tidak melakukan perintah ataupun melakukan perintah tapi tidak sesuai dengan aturan. Jadi dosanya beda, Pak ya. Satu contoh misalkan istri tidak sholat, maka istri mendapatkan dosa karena dia tidak melakukan sholat, tidak melakukan perintah melakukan Tetapi suami dosanya bukan istrinya tidak melakukan sholat, tapi suami adalah dosanya dia tidak memerintahkan istri, tidak mengajari istri untuk melakukan sholat. Ya sama-sama dosa, cuma sebenarnya ya beda tentunya tuntutannya. Kalau sudah diperintah tidak mau. Nah, makanya itu nanti akhirnya adalah ketika seorang suami sudah bermaksimal istilahnya, sudah maksimal untuk memaksa istrinya, memerintahkan dan memaksa istrinya untuk melakukan sholat. Seandainya istri itu masih tetap tidak sholat, maka menjadi tanggung jawab sendiri. Suami tidak akan terkena dosa karena suami telah melakukan kewajibannya sebagai seorang ahli keluarga, kepala keluarga, memerintahkan keluarganya untuk melakukan sholat, bahkan sudah memaksa, tetapi tetap saja istrinya tidak bisa melakukan sholat, tidak mau melakukan sholat. Nanti kembali kepada isyarat ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna wa yahdi man yasha. Kita tidak mungkin bisa memberikan suatu petunjuk, kita hanya menyampaikan ya. Jadi sadar dan tidaknya istri mau melakukan kewajiban itu kalau diberi hidayah oleh Allah. Kalau tidak diberi hidayah, meskipun kita sudah memaksa pun ya mereka tidak akan melakukan. Tapi ya tadi kita sudah berusaha maksimal. Kalau kita tidak melakukannya secara maksimal ya kita masih terkena dosa. Makanya itu diisyaratkan dengan hadis Nabi itu adalah idza ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadi dengan kekuatan. Berarti adalah dengan paksa. Kita wajib memaksa. Kalau sudah dipaksa secara maksimal kok kenyataannya masih juga tidak, berarti kita sudah lepas dosa meskipun istri itu adalah tidak melakukan sholat. Jadi pemaksaan itu agar tidak terkena dosa, apakah sampai perceraian gitu? Karena ada seperti itu. Ya bisa jadi seperti itu, bisa jadi tidak ya. Nah, bisa jadi adalah sampai di kalau dicerai itu kan istilahnya adalah untuk memperingan beban dari istri, beban dari suami. Kalau kenyataan suatu contoh misalkan istri itu sudah tidak bisa terkendali lagi, tidak bisa dikendali lagi, itu pun tidak serta-merta kemudian kita wajib menolaknya. Nah, satu contoh misalkan hadis Nabi yang menceritakan ada seorang sahabat yang melihat sangat risih dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya, yaitu ketika dijamah oleh seorang laki-laki dia tidak menolak, dia mau dipegang-pegang oleh laki-laki lain. Dan sahabat ini sadar bahwa itu adalah dosa. Dia tidak melarang itu adalah dosa. Kemudian dilaporkan kepada Nabi ya. Memang Nabi memerintahkan awal mulanya adalah ya kalau sudah seperti itu ya cerai saja kan. Ya, cerai saja. Kemudian sahabat itu kembali mengungkapkan, ya Rasulullah aku sangat mencintai istriku, bagaimana? Ya, kalau seperti itu ya dinasihati. Jadi tidak serta-merta ya. Tidak serta-merta ketika itu buruk ada kemudian harus dicerai. Meskipun ya ada. Suatu contoh kisah adalah siapa? Nabi Sulaiman. Dalam kisahnya Nabi Sulaiman itu berarti nikah 2 kali ya. Yang pertama kali adalah beliau mendapatkan seorang istri yang tidak taat, seorang istri yang ahli maksiat, sering mengungkit-ungkit atau sering menceritakan aib suaminya, yaitu Nabi Sulaiman. Ketika waktu Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung, kemudian pas Nabi Sulaiman pergi, akhirnya yang menemui adalah menantunya itu, yaitu istri Nabi Nabi Ismail, bukan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan suatu pesan sandi, istilahnya pesan sandi kepada istrinya Nabi Ismail agar Nabi Ismail menceraikan istrinya. Nah, Nabi Ismail paham dengan ungkapan bahasa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim itu, kemudian akhirnya dicerai gitu.
Jadi ya memang bisa jadi adalah ketika seorang istri itu sudah ahli maksiat, ya, kemudian suami itu untuk lebih amannya memang dicerai supaya tidak banyak tanggungan. Jadi bisa jadi ini Pak, ini tidak serta-merta kemudian bisa menjadi kebaikan ketika orang itu dijadikan suatu lahan. Itulah indahnya suatu agama Islam ya. Ketika seandainya seorang suami mendapatkan istri yang fasikoh itu banyak maksiatnya. Ketika seorang suami itu adalah sabar, itu dijadikan sebagai lahan usaha, lahan pahala untuk mendapatkan suatu pahala, ya justru akan menjadi lebih baik. Justru kedudukan seorang suami ini akan semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak mampu memanfaatkan kondisi yang seperti itu, ya cari lebih aman saja gitu ya. Jadi kalau sekiranya suami itu adalah orangnya sabar, kemudian terus-menerus menasihati, justru akan menjadi suatu kemuliaan bagi seorang suami. Tetapi kalau suami tidak mampu untuk menasihati, untuk memaksa, ya memang sebaiknya harus dicerai supaya dia tidak terkena dosa dari kemaksiatan, dari dia tidak melakukan untuk selalu memerintahkan ataupun memaksa istrinya dalam suatu kebaikan, meninggalkan suatu kemaksiatan. Terima kasih. Memang sebagian ulama ada yang menggambarkan yang dimasukkan ilmu manfaat kaitannya dengan masalah doa Nabi itu adalah ilmu agama. Tetapi juga ada yang berpendapat adalah tidak sebatas ilmu agama. Ya. Makanya kaidahnya tadi adalah yang ilmu yang menyebabkan orang itu semakin takut kepada Allah, semakin mencintai Allah, semakin semangat beribadah, itu secara poinnya ya. Secara poin atau meningkatkan kualitas iman dan takwanya seorang kepada Allah, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, sebagian ulama menggambarkan adalah baik ilmu itu adalah ilmu duniawiyah, tetapi kalau menyebabkan orang itu semakin beriman, menguatkan iman dan takwanya kepada Allah, ya bagian dari ilmu yang bermanfaat. Karena di sisi lain Allah juga menggambarkan ataupun memerintahkan adalah tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fillah. Kita selalu bertafakur dari ciptaan-ciptaan Allah itu sendiri untuk menumbuhkan suatu keyakinan ataupun keimanan yang kuat. Makanya digambarkan adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu adalah orang-orang yang cerdas, yang mempunyai akal, yang digambarkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran adalah orang yang selalu zikir kepada Allah, kemudian juga selalu bertafakur dengan ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah di langit ataupun di bumi itu sendiri. Ya. Makanya adalah sebagian ulama yang menggambarkan ilmu manfaat itu tidak sebatas ilmu agama saja. Meskipun itu adalah ilmu dunia, tapi kalau bisa menyebabkan orang itu semakin kuat imannya, semakin kuat takwanya dengan ilmu itu, maka ilmu itu juga digambarkan adalah ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar tema kita pada subuh ini, saya mendengar guru statementnya begini, salah satu syarat untuk sholat itu adalah menutup aurat.
yang saya tanyakan, kalau yang laki-laki salah satu syarat aurat itu kan tidak ketat. Nah, kan laki-laki banyak pakai celana tapi dia tebal semacam jin. Nah itu kalau kita perhatikan itu ketat. Nah itu bagaimana? Apakah itu sudah mencukupi persyaratan aurat seperti sholat memakai jin? Itu saya tanyakan. Karena saya perhatikan juga kalau orang Pakistan atau India dia pakai celana tapi bajunya dipakai. Itu saya kira cukup mencukupi persyaratan aurat. Tapi sekarang kita di lapangan atau di kenyataannya kita masih banyak yang sholat memakai celana jin itu yang saya tanyakan. Terutama jin yang ketat, apakah itu termasuk sudah menurut aurat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi perlu kita perluas Bapak dengan kaitannya pengertian kita menutup aurat, Pak ya. Jadi menutup aurat itu sebenarnya harus dilakukan tidak hanya sebatas ketika kita waktu melakukan sholat, tetapi di luar kita melakukan sholat juga adalah ya ada tuntutan kita untuk selalu menutup aurat. Jadi kewajiban kita baik laki-laki ataupun perempuan menutup aurat itu tidak hanya sebatas ketika kita waktu menjalankan sholat. Di luar sholat pun kita diperintahkan untuk menutup aurat. Kemudian kaitannya dengan menutup aurat secara kaidah fikih adalah yaitu kita sudah bisa menutupi warna dari kulit itu sendiri, maka itu sudah digambarkan menutup aurat. Ya dengan apapun, dengan sesuatu apapun, entah itu kain, bahkan dengan plastik sekalipun. Kalau plastik itu bukan transparan, ya sudah digambarkan menutup aurat. Ketika waktu sholat ataupun di luar sholat pun juga sudah sah menggunakannya seperti itu. Ya, ini kaitannya dengan kaidah menutup auratnya. Tetapi ketika seandainya praktek sekarang ini adalah orang itu sudah menutup aurat secara fikih, tetapi menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah itu adalah bagian dari keharaman. Ya. Satu contoh misalkan perempuan pakai pakaiannya sudah menutuplah semua auratnya tertutup, tetapi menggunakan pakaian-pakaian yang ketat-ketat misalkan. Itu ya dia terkena hukum haram bukan karena membuka aurat, tetapi terkena hukum haram karena menimbulkan fitnah. Begitu juga laki-laki kalau seandainya menggunakan sini itu adalah bisa menimbulkan suatu fitnah, ya gambarannya haramnya bukan karena tidak menutup aurat, tetapi haramnya karena fitnah. Tapi intinya masih sah sholatnya, ya. Karena kalau kita kan cowok lihat cewek baju ketat itu kan memang beda ya. Beda kalau cewek lihat cowok pakai baju ketat mungkin tidak terlalu gitu. Masih sah nggak sholatnya? Kalau ukuran sah dan dijaya sah. Bahkan perempuan ketika sholat pun kalau pertanyaannya sah atau tidak sholatnya, ya sah sholatnya. Coba haramnya tadi, keharamannya karena menimbulkan suatu fitnah. Jadi kalau laki-laki tidak ada fitnah dengan baju yang ketat, ya sebenarnya tidak ada kena dosa kalau sudah menutup aurat. Cuma ya gambarannya ketika waktu sholat kok seperti itu adalah tidak mempunyai etika di hadapan Allah. Jadi ketika kita melakukannya seperti itu di dalam sholat, ya gambarannya kita tidak mempunyai etika di hadapan Allah. Mungkin di luar tema mungkin. Ada seseorang bertanya pada saya, katanya saya ini pengen tobat, cuman lagi remaja dulu dosa saya banyak, sering maling sana maling sini, pokoknya yang dimaling tidak ingat lagi, sering banyak dia maling. Terus saya juga punya utang dengan seseorang, saya pengen bayar, tapi orangnya tadi mana, nggak tahu lagi. Jadi bagaimana caranya saya menembus dosa saya dengan orang-orang yang saya tidak kenal lagi gitu. Gimana Ustaz? Terima kasih. Jadi tobatnya itu dua, Pak ya. Jadi istilahnya kan gini, ketika orang itu mempunyai dosa,
yang kaitannya adalah hak Allah, maka tobatnya mudah, yaitu sebatas tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kembali lagi, sebenarnya tobat kepada Allah pun kalau istilahnya dosanya itu meninggalkan kewajiban, ya tetap harus mengqadhi kewajiban. Satu contoh misalkan adalah dosanya orang itu kepada Allah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya dia wajib tobat kepada Allah, wajib tobat kepada Allah. Kemudian tobat itu juga harus diiringi dengan mengqadhi sholat-sholat yang ditinggalkan. Nah, kalau kaitannya dengan masalah tobatnya itu adalah dari dosa-dosa yang menjadi hak manusia, ya urusannya ya dua. Urusannya adalah tobat kepada Allah, kemudian menyelesaikan hak manusia itu sendiri. Suatu contoh misalkan mencuri, ya kita tobat kepada Allah, kemudian harta yang dicuri dari seseorang itu dikembalikan dan minta maaf kepada orang itu. Ini kaidah. Nah, ini kaidahnya sebenarnya demikian. Tetapi kalau sekiranya kaidah itu sudah tidak bisa dilakukannya, misalkan orang itu entah mana dan bagaimana, maka solusi hikmahnya adalah ya sekiranya uang-uang yang dari yang dicuri itu adalah diinfakkan di jalan Allah, kemudian diniati. Itu adalah amalnya dari orang yang dicuri itu, bukan amal dirinya, tapi amalnya orang yang niatnya demikian. Tetapi secara syariat nanti seandainya ketemu orangnya, ya harus dikembalikan kepada orangnya. Tetapi kalau solusi tadi adalah ya tadi hikmahnya itu adalah supaya besok di akhirat kita tidak dituntut oleh orang itu. Makanya ada hadis Nabi yang menggambarkan, wahai sahabat, tahukah siapa orang yang bangkrut di akhirat itu? Kemudian para sahabat persepsinya masing-masing. Kemudian akhirnya dijelaskan oleh Nabi adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang banyak amal baiknya, tetapi juga banyak kedolimannya terhadap sesama manusia. Akhirnya adalah pahala-pahala dari amalnya itu adalah untuk menutupi kedoliman-kedoliman yang dilakukan di dunia. Ketika amal kebaikannya pahalanya sudah habis, maka dosanya orang yang didolimi kemudian diambil dibebankan kepada diri. Itulah orang yang bangkrut di akhir. Ya, untuk solusi seperti itu ya tadi adalah kita banyak beramal soleh ataupun memperbanyak memintakan ampun kepada orang-orang yang kita dolimi. Jadi kita banyak amal-amal soleh, pahalanya dihadiahkan kepada mereka, orang yang terdolimi itu, ataupun kita memintakan ampun kepada orang-orang yang terdolimi. Ada suatu hadis Nabi pernah berwasiat kepada istrinya Sayyidina Aisyah. Di antaranya perintah Rasul kepada Sayyidina Aisyah adalah, wahai Aisyah, sebelum kamu tidur hendaknya kamu membebaskan kewajibanmu terhadap semua manusia. Sebelum kamu tidur hendaknya kamu membebaskan diri dari kewajiban-kewajiban yang menjadi hak sesama manusia. Kemudian Aisyah bertanya, eskal dengan ungkapan Nabi itu, bagaimana mungkin Nabi aku bisa membebaskan diri dari kewajiban-kewajibanku yang menjadi hak semua manusia dalam waktu sekejap itu. Kemudian akhirnya Nabi mensabdakan sebuah hadis adalah, bacalah istighfar untuk dirimu, untuk semua orang mukmin 3 kali sebelum kamu tidur. Astagfirullahaladzim. Kemudian kepada semua orang mukmin, terlebih-lebih dikhususkan kepada orang-orang yang mempunyai hak terhadap diri kita. Jadi solusinya diantaranya demikian, ya. Jadi adalah harta benda yang kita curi seandainya itu masih kemudian diinfakkan di jalan Allah, di atas namakan orang tersebut. Kemudian kita memperbanyak istighfar untuk orang itu, ataupun memperbanyak amal-amal soleh, pahalanya dihadiahkan kepada mereka. Saya pernah dengar di suatu ceramah, hak Quran terhadap orang Islam minim khatam 2 kali setahun. Saya pernah dengar. Jadi katanya Al-Quran punya hak terhadap orang Muslim, orang Islam, khatam 2 kali setahun.
Jadi seandainya orang tidak pernah khatam, bagaimana Al-Quran terhadapnya? Terima kasih. Ya Allah alam. Kalau kaitannya keterangannya seperti itu kami belum menemukan apa redaksinya ataupun keterangannya. Entah itu dari hadis dari apa alam. Cuma yang sering kami dapat dalam keterangan-keterangan agama justru bukan demikian. Nah, di antara dalam ayat Al-Quran dan lain sebagainya adalah ya ketika kita melalaikan Al-Quran itu sendiri, entah itu melalaikan kaitannya dengan bacaan tadi setahun harus minimal 2 kali. Tapi yang lebih utama lagi adalah ketika kita melalaikan, kita membaca Al-Quran, kemudian apa yang dilarang Al-Quran kita lakukan, apa yang diperintahkan Al-Quran kita tinggalkan. Nah, itu malah lebih parah lagi dibandingkan apa yang digambarkan tadi. Jadi ada suatu ungkapan hadis Nabi ya, barang siapa orang itu membaca Al-Quran tetapi tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, sama saja orang itu telah membuang Al-Quran di belakangnya. Kemudian ada hadis ayat Al-Quran kaitannya dengan masalah Al-Quran itu lagi adalah waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Itu ada isyarat tadi bagian dari hak Al-Quran. Barang siapa orang itu berpaling dari Al-Quran, maka dia akan diberi kehidupan oleh Allah di dunianya sempit. Nah. Kemudian besok di hari kiamat digiring oleh Allah dalam keadaan buta. Kemudian orang tersebut protes. Nah, ya Allah ya Tuhan kami, kenapa saya dibutakan dalam akhirat ini? Padahal melihat. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Ya begitulah keadaannya. Waktu kamu di dunia, kamu dapat Al-Qur'an, tetapi kamu melalaikan Al-Qur'an. Jadi fanasitaha, kau telah melalaikan Al-Qur'an. Maka kamu di akhirat ini pun akan dilalaikan oleh Al-Qur'an, tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Itu gambaran-gambarnya seperti itu ya. Jadi kalau kaitannya dengan kemudian dibatas minimal 1 tahun harus 2 khataman, nah itu wallah alam, itu keterangan dari mana kami belum tahu nih kan. Ini jadi kan radio belajar Al-Quran, tapi di satu sisi kita tidak mengerti arti itu karena merasa. Jadi kalau kita hanya membaca saja itu faedahnya seperti apa? Pasti tidak berpahala juga. Dan kita kan harus mengamalkan sesuatu tersebut. Nah itu pertanyaan dari kasih. Ya, terima kasih. Dari sisi kaidah fikih itu sendiri, tadi hukum syariatnya adalah Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati, al-muta'abbadu bitilawati. Karena Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Ketika kita membaca Al-Quran, maka itu sudah dianggap bagian dari ibadah, meskipun orang itu tidak paham artinya. Jadi makanya kalau kami membaca keterangan dalam kitab Khazinatul Asrar, ini juga problem. Sebenarnya kita semua masih banyak problem ya. Kita zikir, kita berdoa, kalau tidak tahu artinya sama sekali, itu tidak mendapatkan pahala. Dalam keterangan di kitab Khazinatul Asrar. Tetapi kalau orang itu membaca Al-Quran, baik orang itu tahu artinya ataupun tidak tahu artinya, tetap saja mendapatkan pahala. Karena sudah tadi menjadi kaidah al-muta'abbadu bitilawati. Ketika kita hanya sekedar mengelafalkan Al-Quran, niat membaca Al-Quran, itu sudah dianggap ibadah, yang sudah mendapatkan pahala. Cuma belum sampai tadi Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk hidup kita. Kalau kita tidak paham Al-Quran ya. Makanya sering kami sampaikan sebenarnya yang penting itu bukan menghafal Al-Quran, tetapi paham Al-Quran ya.
Jadi yang lebih prioritas sepertinya kita umat Islam itu bukannya menghafal Al-Qur'annya, menghafal kalimat-kalimatnya. Meskipun itu ya baik ya. Itu ya baik, itu ya perintah Allah, tetapi yang lebih penting sepertinya adalah memahami Al-Qur'an ya. Karena ketika kita memahami Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu di samping ibadah, kita bisa mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Tetapi orang yang belum paham Al-Qur'an pun membaca Al-Qur'an tetap mendapatkan pahala. Karena al-muta'abbadu bitilawati.